Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Halo anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik, tetap semangat untuk belajar mandiri. Oke? Selamat datang di ruang belajar mandiri Ahmad Bayo. Asa, Ase, Aso, Matematika. Kali ini Pak Yoyo akan bahas bab 2, sistem koordinat Kartesius. Peta konsep dari bab ini, koordinat Kartesius, biasa disebut bidang koordinat, akan dibahas dua hal. Satu, sistem koordinat Kartesius, yang kedua, kedudukan titik. Harapan saya setelah menyimak, menonton, dan melihat video ini, peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Oke, mari yang pertama tujuannya mengidentifikasikan kuadrat di setiap titik pada bidang koordinat. Tentunya sebelum itu ya harus kita bahas pengertian dari bidang koordinat. Oke. Sistem koordinat adalah suatu cara untuk menentukan tempat kedudukan suatu titik baik pada bidang datar dimensi 2 maupun pada bidang ruang dimensi 3. Sistem koordinat Kartesius terdiri dari dua garis bilangan yang saling tegak lurus. Yang pertama, garis horizontal disebut sumbu X. Yang ini, nah ini garis horizontal. Ya. Kemudian yang kedua, garis vertikal. Ini disebut sumbu Y. Ini. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut titik pusat. Dikasih lambang huruf O. Koordinatnya 0,0. Nah, lantas gimana letak kuadrannya? Mari kita lihat. Nah, ini. Dari perpotongan kedua garis tersebut terbentuklah 4 daerah yang dikenal dengan kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 di mana? Nih posisinya. X-nya positif, Y-nya positif di sini. Kemudian kuadran 2 letaknya di sini. Cirinya X-nya negatif, sumbu X-nya negatif, Z-nya positif di sini. Nih. Kuadran 3 di sini. Cirinya X-nya negatif, Z-nya negatif. Kuadran 4, X-nya positif, Z-nya negatif, letaknya di sini. Ingat, putarannya berlawan arah jarum jam. Ke kiri, justru ke kiri. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. Inilah letak kuadran pada bidang koordinat. Gitu kita bahas contoh soalnya. Ayo kita amati contoh 2.1. Tentukan koordinat dari masing-masing titik ini serta jarak tiap titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan cara mencari koordinat titik, misalkan titik P. Nah, gimana? Kita baca absis itu X-nya. Ini baca. Pada sumbu X-nya berapa ini? Ini. Tarik garis ke bawah. Nah, ada angka 2. Berarti X-nya 2. Ini. Y, ordinat. Pada sumbu Y-nya ada angka berapa? P ke... Nah, nih. Ada angka 4. Berarti koordinatnya 2,4. Coba titik Q. Yuk, absisnya mana? Good, X-nya 7. Ini. Nah, ini lihat 7. Y-nya. Nah, sana lihat 1. Jadi koordinatnya 7,1. R, yuk dipercepat. R di sini. X-nya 3. Y-nya negatif 3. Good, koordinatnya 3, negatif 3.
Oke, S. Tidak usah dengan teliti, langsung S. X-nya good, negatif 5. Z-nya negatif 2. Good. Langsung. Tidak usah dengan kata-kata ini. Langsung simple. Lebih cepat. Oke. Coba kamu terampilkan O, U, V, dan W untuk latihan. Siap. Oke. Kita lanjutkan untuk bagaimana menentukan jarak tiap-tiap titik tadi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan untuk menentukan jarak, tinggal kita lihat. Misalkan titik P, koordinatnya tadi berapa? Yuk, 2,4. Lihat, jarak titik P terhadap sumbu X. Ya, kita baca. Dari P ke sumbu X ini yang mendatar ini. Berarti berapa kotak itu? 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Jadi 4 satuan. Sedangkan jarak terhadap sumbu Y 2 kotak. Itu 2 satuan. Oke. Ki terhadap sumbu X 1 kotak. Terhadap sumbu Y hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, lah R. Nah, kalau kita cermat 3, negatif 3 sumbu X-nya itu 3 yang ini, yang belakang untuk sumbu X, yang depan untuk sumbu Y. Nah, yuk, ini tanpa lihat gambar, jarak terhadap sumbu X-nya 2, jarak terhadap sumbu Y-nya 5. Nah, langsung ini. Tanda positif negatif itu sebagai arah. Oke, ya. Ini S negatif 5, negatif 2. Jarak terhadap sumbu X langsung baca 2. Ini yang belakang. Jarak terhadap sumbu Y justru yang depan. 5. Oke, alhamdulillah. Bagaimana? Nah, sekarang cara menggambar titik pada bidang koordinat. Kebalikannya. Contoh, tentukan letak titik-titik A, B, C, D, serta E pada bidang koordinat atau diagram kartesius. Langkah pertama, kita siapkan kertas berpeta. Garis, sumbu X, sumbu Y. Namanya bidang koordinat. Untuk menggambar titik A, lihat titik A. A, koordinatnya 5,2. A, 5,2. X-nya 5, berarti ke kanan. Dari pusat ke kanan 5 satuan. Dari pusat ini 5 ke kanan. Itu 2, 3, 4, 5. Lalu Y-nya 2, berarti ke atas 2. Itu 2. Ketemu titik A. Koordinatnya 5,2. Yuk, mencari titik B. Koordinatnya negatif 3,4. X-nya negatif 3, berarti ke kiri 3. Ke kiri dari pusat O, 0 ini, ke kiri 3. Itu 2, 3. Lalu X-nya 4, berarti ke atas, positif ke atas. 4, itu 2, 3, 4. Ketemu di sana. Titik B, kasih koordinat negatif 3,4. Kemudian titik C. Negatif 1, negatif 4. X-nya negatif 1, berarti ke kiri negatif 1, ke kiri 1 satuan. Tek ke kiri. Ya, di sini. Ya. Kemudian Y-nya negatif 4, berarti ke bawah negatif 4. Ketemu C di sini. Nah, D di mana? X-nya 0, berarti dari pusat. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Lalu langsung ke Z, ke atas. Y-nya positif 6, berarti ke atas 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketemu titik. X-nya 0, berarti tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dari pusat langsung. Y-nya berapa? Begitu pula E. Kalau X-nya yang negatif 5, Z-nya 0. Berarti bergerak ke kanan atau ke kiri dulu? Negatif 5, berarti ke kiri 5 satuan. Yuk, ke kiri 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Terus Y-nya 0, berarti tidak ke atas, tidak ke bawah. Ketemu di situ, sudah. Kasih itu titik. Oke. Alhamdulillah. Gimana? Cukup jelas? Yuk, bersyukur pada Allah. Nah, sekarang pertemuan yang akan datang akan kita bahas bagaimana kedudukan titik-titik jika dilihat dari satu titik sebagai pusat, bukan O. Ya, contoh ini nanti. Oke? Itu untuk pertemuan yang akan datang. Gimana anak-anak? Yuk kita